Kisah Nabi Nuh alaihi salam merupakan salah satu kisah di Al-Quran yang dibahas secara mendalam sebagai bukti kesabaran yang kuat dan ketawakalan kepada Allah. Realitas perjuangan antara iman dan kekafiran. Bumi pada masa itu merupakan tempat yang penuh dengan kekufuran dan melupakan Allah. Kala itu manusia menyimpang dari fitrahnya yang sehat. Hati mereka dipenuhi kemaksiatan dan ditutupi tabir dari cahaya tauhid. Dalam kegelapan keyakinan yang mendalam ini, Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk menerangi jalan bagi mereka dan mengembalikan mereka kepada ibadah kepada Allah yang Maha Esa. Nabi Nuh alaihi salam adalah salah satu ulul azmi di antara para rasul. Allah mengkhususkannya dengan sifat-sifat yang luar biasa. Allah mengutusnya kepada suatu kaum yang hidup dipenuhi oleh kesesatan, yang menyembah berhala sebagai pengganti dari menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Nuh memulai dakwahnya dengan kata-kata sederhana dan tulus yang mengajak kepada seruan tauhid yang murni. Dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Tiada Tuhan kalian kecuali Allah." Dia mengingatkan nikmat Allah kepada mereka yang telah menciptakan dan memberi mereka rezeki. Dan apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka dari bumi maupun langit. Nuh alaihissalam mengajak mereka untuk merenungkan benda di sekitar mereka sebagai bukti kekuasaan Allah. Namun umatnya menolak dan menanggapinya sangat keras. Mereka mengejeknya dan berkata, "Kamu hanyalah manusia biasa seperti kami." Mereka melihat seruannya sebagai serangan terhadap berhala-berhala yang mereka warisi dari ayah dan kakek mereka. Permasalahannya tidak berhenti pada penolakan saja, namun mereka menuduhnya gila dan mulai menyebarkan kebohongan tentang dirinya. Namun Nabi Nuh alaihissalam tidak mundur dari dakwahnya. Dia berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan di depan umum. Dia bertamu ke rumah mereka serta mendakwahi mereka di pasar-pasar. Bahkan dalam pertemuan keluarga mereka, Nabi kita Nuh alaihissalam bersikeras menyampaikan pesan Allah kepada mereka. Beliau menghadapi kesulitan yang sangat besar dalam dakwahnya. Di antara kesulitan-kesulitan dakwahnya adalah bahwa pembesar dari umatnya memanfaatkan pengaruh dan uang mereka untuk membujuk orang-orang agar tidak mendengarkannya. Mereka mengatakan kepada orang-orang, "Nuh hanya manusia biasa yang ingin melampaui kita, jangan ikuti dia." Mereka memperingatkan orang-orang bahwa hal tersebut merupakan pengkhianatan terhadap tradisi mereka. Para pembesar umatnya selalu mengejek Nabi Nuh setiap kali lewat di depannya. Setiap kali dia mencoba berbicara kepada mereka, mereka akan berkata, "Jika Anda seorang nabi, berikanlah kepada kami apa yang Anda janjikan. Tunjukkan pada kami siksaan yang kami takuti." Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai merasa frustasi dengan seruan Nabi Nuh yang terus-menerus. Semakin dia terus mendakwahi mereka, maka semakin keras juga hati mereka. Bukan sekedar penolakan terhadap seruan tersebut, melainkan berubah menjadi permusuhan langsung. Dakwah Nabi Nuh berlangsung selama bertahun-tahun. Konon usianya mencapai 950 tahun. Di jangka waktu yang panjang tersebut, keadaan rakyatnya tidaklah berubah. Jumlah penganutnya masih sedikit, dan kebanyakan dari mereka miskin dan tertindas. Orang-orang kaya dan berkuasa menolak untuk mengikuti dakwah Nabi kita Nuh dan melihatnya sebagai ancaman terhadap status mereka. Nabi kita Nuh mendakwahi umatnya dengan segala cara, siang dan malam, secara rahasia dan di depan umum. Beliau mengingatkan mereka untuk beriman kepada Allah dan mendesak mereka untuk bertobat. Beliau biasa berkata kepada umatnya, "Wahai umatku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Zat yang Maha Pengampun." Beliau berjanji kepada mereka bahwa pertobatan akan membukakan bagi mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi, dan bahwa Allah akan mengampuni mereka. Namun mereka menutup telinga dengan jari dan menutupi wajah mereka dengan pakaian agar mereka tidak dapat melihat wajahnya atau mendengar perkataannya. Seiring berjalannya waktu, Allah mengungkapkan kepada Nuh alaihi salam bahwa tidak akan beriman dari kaummu kecuali orang-orang yang ditakdirkan untuk beriman. Nabi Nuh mulai menyadari bahwa siksaan sudah dekat. Dia memanggil umatnya untuk terakhir kalinya dan memperingatkan mereka akan azab Allah yang semakin dekat. Dia berkata kepada mereka, "Wahai umatku, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padamu, tapi aku menasihatimu agar bertobat sebelum terlambat." Namun umatnya terus mengejeknya. Mereka berkata, "Wahai Nuh, jika kamu benar, kirimkanlah kepada kami siksa yang kami takuti." Kemudian Nabi Nuh menyeru Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, jangan tinggalkan orang-orang kafir di muka bumi." Beliau tahu bahwa kekafiran telah menetap di hati mereka
dan bahwa mereka tidak akan berubah setelah berabad-abad lamanya didakwahi, yang hanya menghasilkan keimanan di kalangan segelintir orang saja. Allah mewahyukan kepada Nuh alaihi salam akan tanda-tanda diturunkannya azab. Allah mengungkapkan kepadanya bahwa umatnya tidak akan pernah beriman dan bahwa waktunya telah tiba untuk melaksanakan ketetapan Allah. Allah memerintahkan dia untuk membuat sebuah kapal besar yang akan menjadi sarana kelangsungan hidup bagi orang-orang beriman dan makhluk hidup yang akan dibawanya. Hal ini aneh menurut umatnya yang tidak beriman, karena kapal itu dibangun di tempat yang benar-benar jauh dari laut atau sungai manapun, hingga membuat ejekan orang-orang semakin meningkat. Meskipun demikian, Nuh alaihi salam menerima masalah ini dengan keyakinan penuh pada janji dan kehendak Allah. Ia tidak ragu sedikit pun, melainkan langsung mulai bekerja, didorong oleh keyakinannya yang kuat. Allah mengilhaminya dan mengajarinya cara membuat bahtera, karena detailnya sangat tepat dan dipikirkan dengan matang. Dalam beberapa tafsir dikatakan bahwa bahteranya terbuat dari kayu laminasi silang dan diikat dengan paku kuat yang mampu menahan gelombang kuat yang datang kemudian. Ketika Nuh alaihi salam dan para pengikutnya sedang mengerjakan pembangunan bahtera, orang-orang setiap hari melewati mereka untuk mengejek mereka. Mereka berkata dengan sinis, "Nuh, apakah kamu sedang membangun sebuah bahtera di tengah gurun? Kemana kamu akan berlayar? Apakah Anda menjadi tukang kayu setelah menjadi nabi?" Sindiran ini menimbulkan rasa sakit di hati orang-orang yang beriman. Namun ini merupakan ujian baru atas keimanan dan kesabaran mereka. Dan dengan setiap kata-kata ejekan mereka, Nabi Nuh menanggapi mereka dengan ketabahan dan ketenangan, yakin bahwa apa yang dia lakukan hanyalah pelaksanaan perintah yang diwahyukan Allah. Allah mewahyukan kepada Nuh alaihi salam untuk merancang bahtera agar kuat dan mampu menghadapi banjir besar yang akan datang. Bahtera itu sangat besar, panjangnya dikatakan ratusan meter dan lebarnya cukup untuk menampung makhluk hidup dan orang-orang beriman. Nabi Nuh dan para pengikutnya bekerja siang dan malam untuk membangunnya. Mereka tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam membuat kapal, namun Allah mengilhami mereka dengan keterampilan dan kebijaksanaan. Pekerjaannya berat karena mereka harus menebang pohon-pohon besar, menyiapkan kayu, dan mengikat papan-papan tersebut dengan paku besi. Membuat bahtera adalah proyek yang membutuhkan upaya tim dan kesabaran yang besar. Dan para pengikut Nabi Nuh menunjukkan ketulusan mereka dalam melaksanakan perintah Allah ini. Butuh waktu lama untuk membuat kapal tersebut, namun akhirnya selesai. Kapal itu siap diluncurkan, kuat dalam desainnya, dan membawa keajaiban kesabaran dan iman. Kapal ini merupakan tonggak sejarah manusia. Ini bukan sekadar sarana untuk bertahan hidup, melainkan simbol ketabahan dalam kebenaran meski menghadapi segala tantangan. Dengan selesainya kapal tersebut, momen yang menentukan mulai mendekat, dan banjir sudah di depan pintu gerbang. Akhirnya, hari yang dijanjikan Allah kepada hambanya Nuh alaihi salam telah tiba. Waktunya telah tiba bagi kebenaran untuk muncul, dan bagi orang-orang kafir untuk menerima hukuman atas kesombongan dan kekeras kepalaan mereka. Nabi kita Nuh sedang menunggu tanda permulaan yang telah diberitahukan Allah kepadanya, yaitu meletusnya oven. Oven adalah simbol ketuhanan. Beberapa penafsiran menunjukkan bahwa ini adalah tempat di bumi tempat air mulai mengalir. Sementara penafsiran lain menunjukkan bahwa itu adalah oven roti yang ada di desa. Segera setelah tanda itu mulai terlihat, Allah mengilhami Nuh alaihi salam untuk mempersiapkan dan membawa serta 2 pasang segala sesuatu jantan dan betina, mulai dari hewan, burung, dan semua makhluk, untuk menjamin kelangsungan keanekaragaman setelah air bah. Langit bersiap menuangkan hujan yang belum pernah disaksikan bumi. Sementara bumi meledak dengan air yang melimpah, seolah-olah memancar dari mana-mana. Itu seperti ledakan dahsyat ketika air di langit bertemu dengan air di bumi, dan air mulai naik dengan kecepatan yang menakutkan. Nuh alaihi salam dan para pengikutnya naik ke kapal, serta setiap pasangan makhluk yang telah dia kumpulkan atas perintah Allah. Ini adalah pemandangan yang emosional. Kapal itu penuh dengan orang-orang yang beriman dan binatang, sementara dunia luar mulai tenggelam dalam kekacauan. Suara hujan tidak seperti biasanya, melainkan seperti suara keras yang mirip dengan deru ombak.
Orang-orang beriman yang duduk di kapal sembari mengangkat tangan mereka dalam keadaan memohon dan berharap. Pemandangannya sungguh menegangkan. Suara-suara itu meninggi karena khawatir dan penuh harap. Yakin bahwa Allah yang Maha Kuasalah yang akan melindungi dan menyelamatkan mereka. Air mulai membanjiri bumi dengan kecepatan yang mengerikan. Semua bangunan yang diketahui orang mulai menghilang karena air bah. Sedikit demi sedikit ditelan air, rumah-rumah, pepohonan, bahkan gunung-gunung mulai tampak kecil di hadapan kekuatan air yang naik dengan cara yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Di tengah semua kehancuran ini, Nabi kita Nuh melihat putranya dari jauh. Dia berdiri di salah satu gunung, berpikir bahwa gunung itu akan melindunginya dari air. Nabi kita Nuh berseru kepadanya dengan hati penuh harapan dan kesedihan. "Wahai anakku, ikutlah bersama kami dan jangan bersama orang-orang kafir." Namun anaknya menolak karena mengikuti orang kafir dan mengatakan, "Saya akan berlindung di gunung yang akan melindungi saya dari air." Nabi kita Nuh berkata kepadanya, "Hari ini tidak ada perlindungan dari perintah Tuhan, dan dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi." Sementara itu, kapal terapung di tengah ombak yang dahsyat. Al-Quran menggambarkan momen ini dengan mengatakan, "Dan kapal itu berlayar bersama mereka sedangkan gelombang seperti gunung." Saat itu ada sesuatu yang gelap di sekitar mereka dan angin bertiup melalui air, tetapi tidak dapat membahayakan kapal. Kapal itu bergerak dengan aman atas kehendak Allah Ta'ala. Hal ini membawa harapan umat manusia dan masa depan yang baru. Banjir terus terjadi berhari-hari, hingga tidak ada satupun orang kafir yang tersisa. Bumi menjadi kosong dari semua orang yang sombong dan angkuh. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara air dan deru angin, seolah dunia sedang dibangun kembali. Sementara itu, orang-orang yang beriman di dalam kapal merasa aman meskipun suasananya menegangkan. Mereka yakin bahwa Allah telah menjanjikan keselamatan kepada mereka dan bahwa mereka berada di bawah perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Hati mereka dipenuhi rasa syukur dan permohonan. Hujan mulai reda sedikit demi sedikit dan air mulai surut perlahan. Ini adalah tanda akhir dari air bah. Nabi Nuh dan para pengikutnya melihat ke jendela dari dalam bahtera bahwa bumi telah menjadi air seluruhnya. Sementara hanya bahtera saja yang tetap mengapung. Allah memerintahkan langit untuk menghentikan hujan dan agar bumi menelan airnya. Ini bukan sekadar penghentian secara alami, melainkan merupakan bentuk dari ketaatan dari perintah ilahi yang melambangkan akhir dari tahap siksaan dan awal dari tahap belas kasihan. Bahtera tersebut akhirnya mendarat di Gunung Al-Judi, sebuah tempat tinggi yang diyakini berada di wilayah yang dekat dengan wilayah Turki saat ini. Ketika bahtera sudah stabil, Nuh alaihi salam ingin memeriksa surutnya permukaan air dan apakah bumi sudah layak huni atau tidak. Nabi Nuh kita mengirimkan seekor merpati putih yang merupakan salah satu burung yang bergantung pada daratan untuk mendapatkan makanannya. Merpati itu terbang menjauh dari kapal dan menghilang beberapa saat. Setelah beberapa saat, merpati kembali ke kapal dengan ranting zaitun hijau di paruhnya. Tanda ini merupakan bukti nyata bahwa air telah dibatasi dan bumi mulai hidup kembali. Melihat burung merpati dan ranting zaitun membawa kegembiraan dan ketentraman di hati orang-orang yang beriman di kapal. Mereka tahu bahwa Allah telah menyelamatkan mereka dan bumi siap menerima mereka kembali. Nabi Nuh memperhatikan bahwa air telah surut dan daratan kering mulai terlihat. Tuhan mewahyukan kepada Nuh dan orang-orang yang bersamanya untuk meninggalkan bahtera itu. Hal itu dipenuhi rasa kagum dan gembira di kalangan keluarganya. Pintu bahtera terbuka dan semua orang mulai keluar, membawa kenangan tentang air bah dan apa yang telah mereka lihat tentang kebesaran kuasa Tuhan. Nuh alaihi salam mulai melepaskan hewan-hewan yang dibawanya ke dalam bahtera. Segala jenis pasangan berjalan di tanah. Singa, rusa, burung, dan reptil sedang menuju ke segala arah. Momen ini merupakan awal baru bagi umat manusia dan makhluk hidup sebagaimana diperintahkan Allah agar bumi kembali seperti semula dan bahkan lebih baik lagi. Ketika Nabi kita Nuh dan orang-orang yang bersamanya menetap di bumi yang baru, langkah pertamanya adalah bersyukur kepada Tuhan atas keselamatannya. Nabi Nuh berdoa kepada Allah
agar memberkati bumi yang baru tersebut dan menjadikan keturunannya termasuk orang saleh yang menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Setelah kejadian air bah tersebut, awal kehidupan di bumi sangatlah berbeda. Tidak ada lagi tempat untuk kekufuran atau kezoliman. Banjir menyapu bersih semua orang yang keras kepala dan sombong. Bumi menjadi bersih dan layak untuk memulai era baru dengan iman dan ketaatan kepada Allah. Kisah Nabi Nuh membawa makna besar dalam kesabaran, kepercayaan, dan panggilan kepada orang-orang ke jalan kebenaran. Hal ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yang Maha Esa memberi kelonggaran namun tidaklah lalai.